kita sudah mewawancarai Pak Suban tadi yang mendampingi korban, juga ada polisi yang sudah memberikan BAP-nya atau memeriksa di BAP. Juga ada istri pelaku yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya karena tidak terima perlakuan suster atau perawat yang dinilai tidak profesional dalam mencabut infus. Bagaimana Anda menjawab klaim ini? Pertama, saya ingin juga mendukung Pak Marius bahwa harus ada keseimbangan antara pemberi dan penerima di dalam jasa pelayanan kesehatan itu. Itulah diatur dalam berbagai undang-undang ya, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang rumah sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bila mana mendapatkan pelayanan yang memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka undang-undang juga menjamin untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan solusi. Ya, Nah, tetapi tidak ada satupun upaya itu menunjukkan membolehkan bahwa seseorang boleh melakukan tindak kekerasan, betul. begitu. Ya. Nah, inilah dua hal yang berbeda menurut kami. Hmm. Oleh karena itu kami PPNI menyoroti bagaimana kekerasan ini yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pada saat dia melaksanakan tugasnya. Betul. Jadi Ya, jadi kita ini yang ketika kita di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Harif soal bagaimana hak pasien, tetapi sekali lagi ini bukan untuk melegitimasi atau membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan pada tenaga medis. ya. Selanjutnya juga istri pelaku mengatakan ini bagian dari supaya tidak terjadi pada bayi yang lain. Masa anak bayi infusnya dicabut tanpa dikasih alkohol dulu dan dikasih plester, lalu hanya diberi tisu. Apakah kesaksian ini cukup valid mengingat itu kan pengetahuan dasar seorang perawat? Iya, oleh karena itu harus diuji Mbak Rosi. Ya, karena kita bukan tidak ada hadir di sana. Diujinya itu dengan saksi-saksi, dengan yang kedua adalah ada dokumentasi yang dilakukan oleh perawat sebagai alat bukti hukum yang memberikan satu penjelasan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi saya kira harus ada upaya itu dan itu di rumah sakit dilakukan oleh komite, untuk dokter komite medik, untuk perawat dilakukan komite keperawatan. Saya kira kredibilitas dari rumah sakit misalnya seperti Siloam juga kan tentu harus kita lihat Ya. sebagai rumah sakit yang punya sistem dengan korporasi yang sudah begitu ajak ya. Saya tidak ingin membela atau tidak membela pernyataan daripada keluarga, tetapi proses itu juga harus dilihat Baik. bahwa penerimaan perawat di Siloam juga sangat ketat ya. Saringannya sangat ketat ya. Ya. Saya dapat informasi dari direkturnya. Ini menunjukkan kualitas mereka yang ada di sana memang sudah tersaring. Tapi lagi-lagi perawat juga manusia. Yang kedua, pasien juga manusia, dengan satu tindakan itu juga respon terhadap tubuhnya bisa berbeda-beda, begitu ya. Apalagi mencabut infus kalau pada orang dewasa. Itu biasanya kalau kita suruh tenang dulu supaya tidak berjalan-jalan karena lubangnya masih ada, Betul. terbuka. Pak Ya. Pak Harif, jadi betul bahwa bisa saja perawat melakukan tindakan yang tidak cukup optimal dalam melayani kesehatan, tapi nah itu tadi tetap harus ada diaudit oleh komite etik. Kalaupun pasien punya hak untuk mengkritik atau marah terhadap pelayanan kesehatan, tapi tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Bahkan boleh pasien itu melakukan gugatan ke pengadilan, Ya. ya. Jadi sampai sana dan itu kan tidak bisa kita halangi sebagai Betul, hak karena itu hak pasien. sebagai pasien. Kembali Ya, kepada ya. soal perlindungan pada tenaga kesehatan. Kalau tadi Pak Harif dengar, kami juga mewawancarai Suster Jomima yang di Ambon karena dia harus melayani pasien COVID yang meninggal dan kemudian keluarganya tidak terima, ia digebukin, dipukulin di situ. Ya. Betul bahwa pelaku sudah dihukum. Kalau kasus Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ini juga akan menerima ancaman hukuman. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup? Karena kalau kita bicara soal perspektif korban, padahal korban yang menerima penganiayaan itu ada luka, psikis, fisik yang juga pada waktu itu tidak ringan. Apakah dari asosiasi perawat juga bisa menguatkan kebutuhan perawat ini mendapatkan hak-hak pemulihan dan juga ganti rugi dari pelaku penganiayaan? Saya kira
sangat tergantung pada individu perawat itu sendiri ya. Tapi kita sudah dibesarkan untuk altruism, mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Cuma yang kami soroti di sini adalah bagaimana implementasi perlindungan daripada tenaga kesehatan khususnya perawat di lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Karena sejak tahun 2019 sampai hari ini sudah lebih dari 10 kasus. Ya, selain Jomima ini yang sedang berjalan ada kurang lebih 3 kasus yang berjalan proses hukum. Di Aceh Timur itu bahkan seorang wakil bupati ya kan yang melakukannya pada perawat ya, Jadi hal tersebut, nah kalau kita lihat skenario besarnya, bagaimana kiranya negara, pemerintah, pimpinan Fasiankes ini membuat sistem ya, kalau untuk pasien ada patient safety ya, keselamatan pasien ya, yang utama keselamatan pasien dari cedera, dari kekerasan. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan khususnya perawat, yang perawat ini ada di depan, kadang-kadang dia mengerjakan pekerjaan lain-lain yang dianggap serba bisa dari tenaga-tenaga yang lain, ya administrasi bahkan, yang cenderung berada di dekat dengan pasien. Betul. Manakala marah pasiennya, yang terlihat perawat di depan itu. Siapa lagi yang mau diamuk kalau bukan perawat? Ini salah satu risiko yang kami coba usulkan bagaimana sistem perlindungannya di lapangan yang harus diimplementasikan.